kembali bersama kami di Selamat Pagi Indonesia, pemirsa. Kemudian Tri Retno Prayudati atau Nunung Sri Mulat bersama dengan suaminya Juli Jan Sambiran Jumat siang ditangkap polisi karena terbukti menggunakan dan memiliki narkotika jenis sabu. Dan penangkapan ini menambah daftar panjang sekali komedian dan artis yang ditangkap karena terjerat narkoba. Nah, dalam keterangan yang disampaikan oleh Kasubdit 1 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya, Jen Calvin Simanjutak, dari hasil pemeriksaan ini Nunung mengaku sudah mengonsumsi narkoba selama 20 tahun dan Nunung berkilah menggunakannya untuk menjaga stamina dalam bekerja. Nah, benarkah narkoba bisa menjaga stamina? Mengapa narkoba sedemikian dekat dengan para pesohor dan bagaimana penanganan selanjutnya? Apakah sebagai public figure, artis dan komedian harusnya diberikan punishment yang lebih keras dibandingkan masyarakat biasa? Kita akan membahasnya bersama dengan narasumber kami pada pagi hari ini. Ada Dr. Iman Firmansyah. Selamat pagi. Ini baru saja dilantik sebagai Kepala Badan Reservasi Balai Rehabilitasi. Balai Rehabilitasi ya di BNN Makassar tepatnya, Sulawesi Selatan. Dan juga di sini Marvin. Betul, ada Mas Yeri Fatih Nasarani. Selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Satu-satu lagi ini ya fenomena yang membuat kita geleng-geleng kepala. Kalangan public figure lagi-lagi sabu ini. Saya juga sebenarnya masih bingung sih. Kita sempat membahas tahun lalu ya Mas Yeri ya, ini mengenai Indonesia dan produk narkoba. Tapi kok sepertinya seperti efek gunung es, lama-lama kemudian bisa terungkap. Sebenarnya di kalangan public figure kok saya bisa sedikit flashback pengalaman Mas Yeri gitu ya. Kayaknya ya. Kenapa bisa banyak sekali seperti itu sih, Apa Mas? emang beneran bisa buat menjaga stamina, Mas? Menurut saya masih ranah asumsi sih, ya. Karena itu kan berkembang di paradigma masyarakat sebagai doping, obat kuat, atau bisa nambah stamina lah dibilang gitu kan, konsentrasi kerja dan sebagainya. Tapi kan itu tanpa disadari akhirnya punya efek negatif. Betul. Dan berpengaruh ke kinerja juga. Jadi menurut saya itu masih sebuah asumsi sih untuk menambah sebuah stamina gitu. Oke, ya. Asumsi sekali, betul. Hingga pada akhirnya kemudian terungkap kemarin, kita melihat saat ini juga akhirnya bisa ini ya, nampak gitu lagi-lagi ada artis komedian. Sebenarnya kalau dari BNN sendiri langkahnya seperti apa sejauh ini yang sudah dilakukan untuk bisa memberikan sosialisasi sih, Dok? Iya, jadi BNN itu kan memang kita banyak kedeputian. Betul. Jadi semua ranah tentang narkotika itu kita tangani semua. Termasuk kita dari awalnya kita ada pemberantasan, ya, untuk penangkapan dan lain-lain. Lalu kita juga ada bagian penyuluhan, ada bagian pencegahan. Lalu juga kita ada bekerjasama dengan masyarakat di Dayamas. Lalu terakhir, kalau memang itu banyak pengedar pecandu yang ada di Indonesia, kita juga ada bagian rehabilitasi untuk mengembalikan mereka ke fungsi semula. Nah, itu tempat saya berada di bagian rehabilitasi. Oke. Nah, itu kenapa orang-orang masih merasa kalau itu tuh adalah stamina apa segala macam? Kenapa nggak pakai multivitamin aja gitu? Apakah memang efeknya sama seperti mengonsumsi multivitamin awalnya? Bagaimana kalau Dokter Iman sendiri melihatnya? Begini, jadi efek dari narkoba, kita bicara narkoba, efeknya macam-macam, tergantung apa yang dipakai. Ada yang menurunkan, yang donor itu kayak misalnya heroin ya, itu menenangkan. Lalu juga ada yang meningkatkan semangat, gitu. Nah, tadi dibilang oleh Mas Geri itu asumsi dan lain-lain. Itu metamfetamin, stimulan. Memang sekarang lagi naik daun. Juga ada yang membuat halusinasi. Jadi ini untuk masyarakat juga supaya tahu aja gambarannya. Tapi itu yang jadi masalah tambahan saya, itu adalah narkoba zaman old yang masih berbahaya sekarang. Sekarang ada lagi muncul baru narkoba zaman now. Semakin berkembang dan efeknya juga semakin berbahaya. Pasti. Apa tuh? Ketergantungannya juga naik. Ya, kita pernah dengar ganja gorila dan lain-lain. Nah, itu narkoba dari narkoba zaman now itu, sintetis yang dibuat dan lain-lain. Jadi itulah kenapa BNN concern sekali terhadap masalah narkoba. Walaupun memang kita tidak terlalu kalau narkotika yang utamanya adalah penyalahgunaannya. Tapi sebenarnya narkotika kalau tidak disalahgunakan kan bagus untuk medis. Gitu. Jadi tidak harus juga dilarang 100% masalah narkotika gitu. Seksio, bedah sesar atau dan lain-lain kan gitu. Tapi efek palsu yang diberikan bagi orang yang mengonsumsi narkoba secara lama begitu itu kira-kira berapa lama? Nah, setelah itu kan apa yang terjadi? Ya, narkoba itu kan tadi awalnya memang membuat kita tuh kayak naik atau saya bilang tanda kutip semangat dan lain. Tapi efek itu akan hilang berturut-turut. Bahkan tidak ada efek. Itulah yang membuat akhirnya para pecandu itu memikirkan, oh mungkin dosisnya kurang.
yang Jadi kemarin tuh saya ditambah-tambah. semangat ya. Tapi sekarang kok jadi nggak semangat ya. Akhirnya kayaknya dosis kurang, aja ditambah lagi, ujungnya overdosis, meninggal dan lain-lain. Kemudian kita bicara soal Nunung, ini pengakuannya 20 tahun loh ini. Iya. 20 tahun. Ketergantungan seperti apa sih Mas Jadi, kok misalnya bisa diceritakan yang dirasakan apa betul pengalamannya. rasanya itu setiap kali mengonsumsi masih kurang Apa gitu sih Mas waktu itu kan Itu mungkin konsumsinya yang sabu disebut juga ya? adiktif waktu itu. atau adiksi ya. Jadi memang ada ketergantungan. Apa sih rasanya Mas? Rasanya jadi kayak apa ya? Pertama jadi kebiasaan. Kedua memang badan ini kayak ada sesuatu yang hilang. Nah kalau saya dulu pakai putau, muntaber, diare, dari mata nih keluar air. Nah kalau mungkin sabu gelisah, lalu berpikir perasaan nggak enak, mood nggak enak. Lalu ada juga mungkin mulai ke fisik agak nggak enak gitu. Makanya ya menurut saya adiksi itulah yang perlu ditangani. Kalau tidak dia bisa berlanjut 20, lanjut lagi ke 20 tahun berikutnya, lanjut lagi ke 20 tahun berikutnya. Nah, gitu. Jadi supaya kita tahu juga bahwa kita sedang menghadapi adiksi ini. Makanya menurut saya ya butuh direhabilitasi. Paling nggak ada unsur rehabilitasinya sehingga adiksinya ini bisa ditekan dan tidak terjadi relapse atau menggunakan kembali. Oke, nah kalau Mas Gary sendiri waktu itu benar-benar berhentinya butuh waktu berapa lama? Prosesnya Jadi gimana saya tuh? butuh 9 tahun dari start. 9 tahun dalam artian hampir setiap hari berusaha pengen berhenti, terutama 5 tahun terakhir. Berobat, terapi, semua mengasingkan diri. Saya pindah-pindah kota, hampir semua cara untuk saya coba. Bahkan satu kali saya frustasi, saya pernah coba bunuh diri karena udah mentoknya pengen berhenti. Kita tahu, semua juga tahu ini akan melanggar hukum, urusannya hukum, Dan penjara nyawa. atau rumah sakit atau kuburan, udah jelas itu. Tapi ada hal-hal yang memang nggak semudah itu kita mengatasi adiksi ini. Nah, Oke, 9 tahun berarti 9 tahun berusaha saya. untuk berusaha. Pernah tidak merasakan efek di tengah-tengah itu ingin menyerah untuk ingin kembali lagi menggunakan Berkali-kali mungkin ya, Mas. barang itu? Ya, kalau sekarang ini ya dalam anugerah Tuhan lah 19 tahun saya clean. Bertahap, makin kesini makin enak lah. Nah sekarang saya harus cari tahu andai kata gejala-gejala yang bisa menimbulkan saya berpikir untuk itu apa, misalnya capek, ada masalah, tekanan, saya udah harus tahu bagaimana mengantisipasinya. Komunitas positif yang saya pilih, aktivitas positif yang saya pilih, saya harus punya attitude, bukan harus jadi orang yang diomongin terus, saya harus punya inisiatifnya bagus, punya kerohaniannya juga bagus, disiplinnya bagus, sehingga saya bisa secara mandiri memaintain. Karena toh akhirnya saya sendiri yang menghadapi. oke. Gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Mas Gary kan sudah bersih selama 19 tahun. Nah, efek apa yang masih terasa dari penggunaan yang cukup panjang waktu itu? Pasti masih kebawa kan efeknya, Mas? Kalau secara fisik saya mungkin berkata hampir nggak ada. Sekarang sudah tidak ada Nah ya? yang jadi permasalahan terbesar saya adalah sekarang stigma negatif masyarakat. Stigma Oke. itu. Jadi orang tetap aja melihat bahwa ya tetap aja kamu malah memakai. Nah, jadi itu supaya masyarakat juga mengetahui itu pengorbanan yang Betul. banyak sekali, besar sekali pengorbanan yang Betul. harus dilakukan, ditempuh Iya, nggak mudah. untuk Makanya menggunakan banyak orang narkoba kembali ini. lagi karena nggak tahan stigma negatif masyarakat. Nah, itu dia. Sehingga dia nggak pede. Bahkan sudah nggak akhirnya dia bilang ya udahlah, memang mungkin saya ditakdirkan seperti ini. Saya nggak percaya. Saya nggak bisa rubah masa lalu, tapi saya bisa rubah dong masa depan saya. Oke. Bahkan sudah 19 tahun bersih loh, ini masih saja ada stigma. Betul sekali. Dok, ini kita bicara mengenai tidak hanya kasus Nunung komedian saja, tapi juga kita melihat ada beberapa kasus lainnya, bahkan public figure yang tanda kutip langganan, bolak-balik masuk rehabilitasi, keluar masih kena lagi, Iya. keluar masih kena lagi. Nah, sebenarnya bentuk terapi yang paling efektif menurut dokter yang bisa dilakukan kepada mereka ini apa sih sebenarnya? Ya, yang pertama adalah tadi benar kata Mas Gary, adalah kita tahu dulu inti masalah di mana. Kita tidak akan bisa mendapatkan terapi yang baik kalau inti masalah kita nggak tahu. Gitu. Inti masalah tadi, ya karena pengguna narkoba ini kan, itu mendapatkan suatu kesenangan. Kalau kita lihatnya, mereka pertama kali yang terkena adalah masalah di otaknya. Betul. Jadi kayak Mas Gary, saya tahu akan ditangkap polisi, saya tahu akan habis uang, tapi saya tetap memakai. Kenapa? Karena ada efek candu. Jadi ada sesuatu, kalau sesuatu kita gunakan masuk badan kita, mengenai efek namanya dopamin yang meningkat. Nah, kita ngomong dikit agak ini ya. Iya. Nah, dopamin meningkat, itu rasa senangnya akan meningkat. Apapun, kalau misalnya ada halangan apapun, kalau ada rasa senangnya kena, itu kita akan mengulang lagi, dan mengulang lagi. Sampai kita mendapatkan kesenangan yang lain dan lain-lain. Nah, jadi benar. Rehabilitasi itu patut digunakan, tapi kita bicara untuk masalah pengguna ya, Iya, bukan pengedar. bukan Ya, saya nggak akan berpikir pengedar. Pengguna, kenapa? Mereka itu aset bangsa.
Gitu. Dan aset bangsa ini kita tidak harus membuat stigma yang buruk terhadap merah. Kenapa? Untuk meningkatkan mereka kembali, untuk pulih kembali, itu adalah kepercayaan diri mereka yang kita harus tingkatkan. Namun pada saat kembali ke masyarakat, stigma mereka udah mulai buruk lagi, kepercayaan mereka hilang lagi, akhirnya mereka akan kembali terjerumus lagi ke teman-temannya. Karena pasti akan menerima mereka teman-temannya dulu. Jadi rehabilitasi cukup, Dok? Rehabilitasi kita harus lihat. Rehabilitasi bukan hanya di satu tempat saja. Namun di masyarakat pun tanda kutip itu rehabilitasi. Keluarga, orang tua, suami, istri, bahkan masyarakat semua, bahkan stasiun TV dan lain-lain. Itu pun harus melakukan rehabilitasi. Gitu. Jadi bukan hanya rehabilitasi selesai dalam satu tempat, selesai pulang udah sembuh. Bukan seperti kita masukin pakaian kotor ke tempat laundry, bawa baju kotor tempat laundry, keluar laundry bersih. Ya. Pengguna narkoba nggak seperti itu. Dia keluar dari tempat laundry atau ke tempat dari rehab, dia harus tetap jaga. Rehabilitasi sosial berarti yang harus dilakukan ya di sana. Itu peranan bukan hanya BNN, masyarakat, pemerintah, semua akan ikut berperan. Kira-kira apa lagi yang harus ditambah begitu ya dari sisi pemerintah dan juga keluarga? Nanti dijawab selepas jeda pariwara berikut ini, pemirsa. Tetaplah bersama kami, Selamat Pagi Indonesia. Di Indonesia, kita melihat lagi fenomena tadi ya, itu bukan hanya satu tapi juga kemudian membuka lagi beberapa tanda kutip catatan buruk gitu public figure. Tapi jangan-jangan masih banyak ya kan public figure yang lain. Tapi kok kemudian kita lihat Maria dan juga pemirsa semua ya, kok ada menyadari ya mungkin ya, ini banyak sekali yang justru mohon maaf tidak muda lagi. Tapi kok kemudian pemakai narkoba? Ini ada apa nih sebenarnya fenomena ini nih? Gimana kalau Mas Gary melihat saya yang ini pernah satu fenomena dibilang menarik sih enggak. Tapi muncullah satu generasi yang dulunya alim, pendiam, udah tahu, rajin ikut seminar, ibadah apa semua. Tapi sekarang ini brutal justru. Ibaratnya telat, badungnya telat. Badungnya telat, telat sekali ini. Iya, makanya harusnya kan orang-orang mungkin yang angkatan saya akan bilang kemana aja bro, zaman-zamannya orang dulu mabuk gitu. Sekarang harusnya sudah berprestasi dan lain sebagainya. Nah, ya tapi itulah jadi yang fenomena yang ada mau nggak mau ada di hadapan kita dan tetap kita harus bergandengan tangan untuk support mereka bisa pulih dan kembali punya masa depan. Kenapa bisa seperti itu? Apa karena gaya hidup ataupun juga tuntutan pekerjaan yang semakin besar saat ini atau kenapa jadi itu? ada tuntutan hidup ada, tapi kadang-kadang saya melihat rasa penasaran sih. Jadi ada minimnya informasi di masyarakat. BNN dan kepolisian menurut saya sangat mengapresiasi, apalagi rehabilitasi, ada aftercare ya Pak, lalu ada pelatihan. Jadi anak-anak mantan pemakai narkoba ini menurut saya disayang sama BNN. Ada pelatihan, saya kadang-kadang disuruh terlibat gitu. Tapi masyarakat masyarakat masih berpikir ini hanya tugas BNN dan polisi. Dan selama masyarakat berpikir seperti ini, nggak akan ada perubahan signifikan gitu. Karena kekuatan sejatinya ketika masyarakat nah sekarang masyarakat peduli kalau keluarganya udah kena, hanya sebatas itu aja. Nah jadi harusnya kasus Nunung ini menjadi momentum kesadaran masyarakat kita punya tanggung jawab sebagai anak bangsa. Preventif ya. Untuk ambil bagian paling nggak mulai dari keluarga. Nah saya kasih contoh. Saya kutip perkataannya Dr. Aisyah Dahlan. Salah satu yang bisa memicu dopamin tadi juga adalah pelukan orang tua. Jadi saya ngalamin pulih bisa sembuh karena saya mendapatkan menurut saya lebih dahsyat dari narkoba, yaitu apa? Kasih sayang dan cinta kasih di dalam keluarga. Which is dulu papa saya punya pekerjaan besar, pelatih sepak bola, lalu dia tinggalin bola untuk saya. Saya punya bapak yang bilang bahwa kalau saya mau jadi orang hebat di mata anak-anak dulu, baru saya jadi orang hebat di luar sana. Waktu bapak saya ciptakan surga atau kenyang kasih sayang di rumah, saya udah nggak jajan lagi kasih sayang di luar rumah. Untuk kekuatan yang besar untuk mencegah dan menanggulangi. Jadi masyarakat ambil bagian waktunya. Tapi kalau misalnya contoh seperti ini, ketika mohon maaf, ketika mungkin keluarga sudah tidak ada atau jauh, kemudian lingkungan gitu ya, ataupun juga lingkungan teman juga sangat terbatas gitu ya Maria ya. Dari mana kemudian public figure ini ataupun juga orang-orang ini bisa mendapatkan perhatian itu untuk ayo kita kembali ke jalan yang benar. Ya, jadi kayak saya ambil tanggung jawab sebatas kemampuan saya mendampingi. Bukan adik saya, bukan kakak saya, bukan saudara saya, nggak satu suku, nggak satu agama. Tapi saya punya tanggung jawab ketika mereka tidak mendapatkan support dukungan. Ya saya sebagai teman sebangsa dan sekemanusiaan, saya harus ambil bagian. Harus masuk di sana. Itu tadi yang menarik ya, peran masyarakat gitu peran masyarakat untuk mendukung pemerintah dengan cara apa aja lah, perhatian,
dukungan, nasihat, atau postingan-postingan di sosmed, apa aja itu bisa buat sesuatu yang baik. Kalau di BNN sendiri, apakah memang itu nanti progresnya akan ke sana, dibanyakan peran masyarakat? Nah itu akan seperti apa sih? Siapa yang bisa terlibat? Masyarakat siapa yang bisa terlibat? Kira-kira bagaimana? Kita punya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Undang-undang itu kalau kita jalankan secara tepat itu sangat keras terhadap pengedar. Nah, Tapi ramah terhadap para pengguna kalau dia benar menggunakan. Jadi di situ ada rehabilitasi, benar-benar banyak sekali pasal di sana yang wajibkan rehabilitasi. Dan satu lagi saya mau mengiklankan bahwa rehabilitasi yang dipunyai oleh BNN semua gratis, Oke. tidak berbayar. Karena banyak sekali masyarakat berpikir kalau rehabilitasi itu mahal, buang uang. Karena kan orang tua kan habis-habisan untuk apa kalau anak-anak itu menggunakan narkoba. Kita punya rehabilitasi. BNN sudah menyediakan, negara sudah menyediakan, dan itu gratis. Semuanya yang dilaksanakan di sana gratis. Meskipun yang 20 tahun menggunakan atau pernah tertangkap 2 kali tapi memang masih pengguna, tetap bisa akan- direhabilitasi. Kita akan rehabilitasi di sana. Tidak di penjara. Tidak. Kadang-kadang kan kita punya namanya sistem TAT, sistem tim asesmen terpadu. Di situ kita akan memilah mana dia itu pengedar, mana itu pengguna. Itu kalau pengguna itu wilayah kami. Tapi kalau pengedar kita masukkan ke lapas, bahkan hukuman mati silahkan itu. Oke. Oke, tapi bagi public figure sendiri, adakah mungkin perlakuan hukum khusus yang akan diberlakukan? Dalam artian seperti ini, ada faktor tanda kutip endorsementnya, karena dia seorang public figure, maka kemudian melalui jalur-jalur di belakang layar bisa jadi kemudian ada beberapa jalur yang mengatakan ini juga menggunakan ini juga seperti ini. Adakah mungkin khusus perlakuan hukum khusus yang diberikan kepada public figure atau semua sama? Sama. Kita di tempat rehabilitasi BNN semua sama, tidak ada kelas-kelasnya, karena semua diploma sama. Karena dari semua strata, semua golongan di rehabilitasi BNN ada, dari mulai pejabat tinggi dan lain-lain kita ada semua di sana. Dan itu semua sama, Semua sama, perlakuannya sama dan lain. Jadi tapi ternyata Indonesia masih darurat narkoba. Data tahun lalu 2018 3,5 juta di Indonesia ini menggunakan narkoba, dan juga Indonesia itu peringkat 1 di ASEAN dengan pengguna narkoba terbanyak. Nah mungkin kira-kira apa yang ingin disampaikan untuk generasi-generasi muda kita? Silakan dari Dr. Iman terlebih dahulu. Iya, intinya adalah tadi katanya sekarang itu banyak anak-anak muda yang coba-coba dan lain-lain. Jangan pernah mencoba narkoba. Jangan berpikir, saya hanya coba sekali, saya besok bisa berhenti kok. Saya ngerti kok narkoba, itu salah. Narkoba itu seperti jeratan setan dan lain-lain. Sekali dimakai, Bahkan yang paling ringan pun seperti bahkan ganja ya. palingan pun, nggak usah ganja dan lain-lain. Kita contohkan rokok atau makanan yang enak. Sekali kita melakukan, oh ini tiramisunya enak nih. Sekali kita merasakan tiramisu, besok kita akan makan lagi, nambah lagi. Narkoba beratus-ratus Sama. kali lipat kekuatan. Jadi buat anak-anak muda, carilah kegiatan lebih aktif, Baik. yang lebih banyak membanggakan negara. Jangan bukan narkoba itu nggak ada gunanya sama sekali. Mas Gary silakan. Mas Yeri, Ya, kalau singkat saya, saja Mas Gar. salah satu peran serta yang masyarakat yang saya ingin sampaikan adalah kekuatan dari keluarga. Mereka yang punya program Strong From Home. Kalau anak-anak kenyang kasih sayang di rumah, mereka nggak akan jajan kasih sayang di luar. Narkoba memang mimpi buruk buat keluarga, tapi cinta kasih di dalam keluarga, menurut saya itu mimpi buruk buat benar-benar narkoba. Karena itulah yang akan membuat benar-benar narkoba nggak laku, karena akan lebih laku semua yang ada di rumah yang dikemas dengan kasih sayang. Setuju sekali saya. Terima kasih Mas Iya. Yeri, terima kasih Sama-sama. Dr. Iman bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Say no to drugs dan Of course. Indonesia harus bersih dari narkoba semuanya. Iya.